Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama BMI Taiwan. Jadi di sini saya akan kasih informasi terkait pekerja kaburan yang sudah pulang di Indonesia dan juga terkait paspor yang dituakan bagaimana bisa berangkat lagi. Nah, ini pertanyaan banyak banget ya dari teman-teman. Itu ada yang bertanya, saya sudah 2 tahun di Indonesia, bagaimana bisa kembali ke Taiwan atau tidak? Dulu saya ikut teks amnesti dan dijanjikan bisa kembali ke Taiwan, sekarang bisa apa tidak? Bahkan ada yang bilang, saya sudah bekerja di Hong Kong dan sudah pulang kembali. Saya ingin kembali ke Taiwan, bisa apa tidak? Dan ada yang sudah bilang juga, saya sudah 10 tahun di Indonesia, apakah bisa kembali ke Taiwan atau tidak? Dan juga ada juga yang bertanya ya, paspor yang dulu dituakan bagaimana sekarang ingin kembali lagi ke luar negeri ke Taiwan, bisa apa tidak? Kita akan jawab semuanya di video kali ini. Nah teman-teman semuanya, kita akan bahas pertama ya, yaitu pertanyaan terkait kaburan apakah bisa kembali ke Taiwan, baik itu informal maupun formal. Jawabannya adalah bisa jika kamu lolos di TETO, tapi ya ini pengalaman di lapangan selama ini ya. Mungkin ada 1-2 yang bisa kembali ke sana, tapi faktanya 99,9% itu gagal di TETO. Jadi gini, kalau kalian mau mencoba, silahkan dicoba dulu aja di sektor informal ya. Jadi kalau ada, pertama carilah sponsor atau orang yang bisa memberangkatkanmu, PJTKI, P3MI sekarang, yang dia mau memberangkatkan kamu ke Taiwan dengan kondisi kamu pernah kabur. Jika ada, kamu beruntung. Kedua, nanti kalau ada P3MI yang mau, ada agensi yang mau, dan kamu mendapat majikan, di situ kamu beruntung. Dan ketiga ini yang sering gagal. Jadi untuk proses ke Taiwan itu kan harus lewat TETO ya, TETO di Jakarta. Jadi kalau kamu bisa lolos di TETO, maka kamu beruntung dan bisa berangkat ke sana. Namun faktanya 99,9% gagal di TETO. Dan bagaimana mereka yang udah daftar, udah pernah kabur, daftar di P3MI, dapat majikan, kemudian di TETO gagal. Nah, ini di sini kita bahas. Kalau dia di sektor informal, maka kebanyakan oleh P3MI dia akan dialihkan ke negara lain. Contohnya dia dialihkan ke Hong Kong. Jadi kalau dia mental di TETO, dia langsung dialihkan proses ke Hong Kong dan itu bisa lolos. Tapi kalau dia formal, daftarnya ke Taiwan formal dan dia mental di TETO, ya sudah, kita akan rugi, udah banyak keluar uang dan kita tidak bisa dialihkan ke negara lain. Kebanyakan seperti itu ya proses di lapangan dari pengakuan para sponsor P3MI yang menjalani itu semuanya. Mereka mengatakan seperti itu ketika saya tanya terkait bagaimana kaburan bisa kembali ke Taiwan atau tidak. Nah, kalau kalian punya link dalam mungkin di TETO atau di apa ya, silakan dicoba prosesnya ya, karena nasib kita nggak ada yang tahu. Tapi ya fakta di lapangan seperti itu. Nah kemudian pertanyaan kedua terkait paspor yang dulu dituakan, itu bagaimana? Bisa nggak kembali bekerja ke Taiwan dengan paspor yang sudah atau yang umurnya yang sekarang gitu? Jawabannya bisa, tapi ada syaratnya. Kalian harus membenahi identitas dulu. Jadi ada prosesnya ya, pembenahan identitas paspor itu dari yang umur dituakan disesuaikan dengan KTP, ijazah, dan kartu keluarga. Itu ada prosesnya seperti apa, nanti P3MI mungkin bisa membantu di tempat kalian untuk memproses itu. Tapi prosesnya memang agak rumit memang ya, prosesnya agak rumit dan mungkin butuh biaya yang tidak sedikit juga. Nah kalau kita paksakan tanpa kita merubah identitasnya, jadi double paspornya, paspor lama dengan kelahiran 88 mungkin, dan paspor baru, paspor aslinya kelahiran 92, nanti akan teridentifikasi paspor ganda karena sekarang kan pakai biometrik. Nah itu nanti kamu bermasalah, udah proses di Indonesia capek-capek, berangkat ke luar negeri sampai Taiwan, mungkin ketika pemeriksaan imigrasi akan terdeteksi dan kalian tidak bisa dimasukkan ke Taiwan, kembali lagi ke Indonesia. Sudah buang-buang waktu, buang-buang duit. Jadi untuk yang paspor dituakan itu sebaiknya diproses dulu datanya, dibenahin dulu datanya, baru bisa proses ke luar negeri. Karena memang paspor dituakan itu menjadi masalah tersendiri ya. Zaman dulu itu memang banyak sekali yang dituakan agar bisa segera berangkat ke luar negeri dan bekerja di luar negeri. Nah mungkin itu ya informasi kali ini yang kita sampaikan kepada teman-teman semuanya yang akan proses ke Taiwan khususnya. Itu seperti itu untuk mantan kaburan dan paspor yang dituakan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjawab banyak pertanyaan dari teman-teman semuanya. Sekian dan salam sukses.